Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim, NIK 0521532251. Saya dari Prodi 1 Sistem Informasi dari UT Semarang. Sini. Berikut saya akan menjawab atau mengerjakan tugas 2, di mana pada tugas 2 ini adalah ada beberapa tugas atau perintah. Ini bisa kita lihat ada 20 item yang harus nanti saya jelaskan atau saya kerjakan. Di sini saya memakai panduan praktikum jaringan komputer pada tugas 2. Kita scroll ke bawah. Ini kita akan menggunakan command prompt. Di sini langsung saja kita buka command prompt. Ya. Dimana di sini tertampilkan lokasi DJ user Vero. Ini kita lihat Vero sini. Kita minimize dulu. Kita lihat perintah pertama yaitu cd. Apa itu cd? Yaitu adalah perintah untuk pindah-pindah direktori. Langsung saja kita praktekkan cd. Nah, ini kita lihat cd. Oke, sebentar. cd, terus kemudian kita coba akan pindahkan di file download, coba ya. Nah, ini sudah tertampilkan C user Acer Vero download. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba akan kembali lagi. Oke. Jadi ini udah kembali lagi ya. Kemudian masuk ke perintah 2 yaitu CLS. Apa itu? CLS singkatan dari clear screen, yang digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Ini bisa juga digunakan untuk menampilkan file teks. Perintah ini hanya bisa digunakan untuk satu file saja dan hanya untuk file teks. Kita bisa coba CLS. Nah, ini udah clear. Lanjut kemudian ke perintah 3 CLS. Ini ya, dari tanda garis miring terus tanda tanya ya. Sebentar kita, nah apa itu? Menampilkan file bantuan untuk perintah CLS, memberitahu bahwa CLS membersihkan layar. Ini adalah file bantuan dasar. Perintah yang lebih kompleks akan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Kita coba CLS. Nah, ini sudah. Kemudian lanjut ke perintah berikutnya, dir garis miring tanda tanya.
Oke, mohon maaf ini kalau istilah atau kata yang saya gunakan ini sedikit awam atau sedikit tidak familiar ya, karena saya memang benar-benar mempelajari jaringan komputer ini dari nol. Sebentar, CLS, oke, dir, garis miring. Nah, seperti ini. Menunjukkan file bantuan untuk pindah direktori, memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Seperti ini bisa kita lihat. Ini ada poin A seperti ini, B juga sampai di sini di bawah ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut di perintah berikutnya, ipconfig nomor 5 ya. Ipconfig apa itu? Nah, digunakan untuk menjaga kualitas jaringan agar tetap baik. Di sini ipconfig perintah bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmark, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Coba kita jalankan. ipconfig. Nah, seperti ini. Nah, ini ada keterangan-keterangannya. Kemudian lanjut ke perintah berikutnya, ipconfig garis miring all. Apa itu? Perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Coba kita praktekkan. Ipconfig garis miring all. Nah, ini lebih mendetail ya isinya ya. Ini hostname-nya laptop ini, kemudian wireless LAN, connection 1, connection 2, adapter wireless LAN, adapter wifi. Ini ada keterangannya. Terus kemudian kita lanjut ke ipconfig garis miring tanda tanya. Oke, kita coba. Perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Selain itu, kita juga bisa diberikan contoh-contoh dari penggunaannya. Oke, kita coba ipconfig perintahnya. Nah, di sini banyak sekali ya keterangannya. Ini ada option-option terkait pertanyaan, all release, renew, DNS nanti yang akan kita lakukan juga beberapa di bawah ini. Nah, di sini juga. Kemudian ke perintah berikutnya, ipconfig release. Nah, ipconfig release apa itu? Kita coba. Ini perintah digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Namun saya tidak bisa menjalankan karena apabila nanti ini saya jalankan, koneksi akan ternonaktifkan karena di sini saya menggunakan jaringan yang sedang aktif gitu. Kemudian lanjut saja, kita ke ipconfig renew ya. Kita lihat
Jadi perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama-nama koneksi secara spesifik. Hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Coba kita lihat. IP config renew. Nah, ya, seperti ini ya, karena di sini tidak terkonfigurasi ya. Atau ini di sini. Nah, di sini ada keterangannya. Disconnected. Kemudian ke perintah berikutnya, ipconfig display DNS. Oke, kita lihat perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Kita coba lihat ipconfig display DNS. Nah, ini banyak sekali ditampilkan ya di sini ya. Apa-apa saja yang terconnecting atau tersambungkan ya. Ini analisis awas dari apa itu antivirusnya. Kemudian ini juga di bawahnya ini sampai di bawah seperti ini. Kemudian lanjut ke ipconfig flush DNS. Perintah ini digunakan untuk mengkosongkan atau mereset DNS atau cache, atau di sini saya juga tidak bisa mempraktekkan di mana nanti akan mengkosongkan ya atau mereset. Jadi seperti ada sampah seperti itu, karena saya masih menyambungkan dengan koneksi jaringan, jadi untuk perintah ini tidak bisa saya jalankan. Kita lanjut ke ipconfig register DNS. Kita lihat perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Sama juga, ini tidak bisa saya jalankan. Kemudian kita bisa lanjut ke nomor 13 yaitu ping. Nah, di sini kita bisa baca berikut merupakan contoh dan jenis-jenis penggunaan pada ping, di mana sudah dijelaskan sebelumnya. Ini sebenarnya merupakan akronim dari paket internet gopher. Ya, ini sebuah perangkat dalam Windows yang biasa digunakan dalam pengecekan koneksi di sebuah komputer yang saling terhubung satu sama lain. Caranya bisa dilakukan dengan mengirim pesan internet Control Message Protocol atau ICMP dalam IP address. Pada umumnya fitur ini hanya bisa digunakan saat komputer memiliki koneksi internet. Langsung kita lihat. Nah, kita tampilkan ping. Nah, ini ada pilihan option. Kita coba ya, kita coba ping miring banyak. Nah, sama seperti ini. Jadi ini adalah perintah-perintahnya. Tango Alpha November 5 Foxtrot India Victor dan sebagainya. Kemudian ke perintah berikutnya atau netstat. Nah, coba kita bisa lihat di sini perintah-perintahnya di mana ya. Nah, ini ya. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai.
Pada prinsipnya NetStat sama dengan Task Manager. Jika Task Manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan NetStat menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Coba kita praktekkan. Net stat www.google.com. Nah, seperti ini. Display protocol statistic and current TCP or IP network connection. Ada perintah-perintah di mana Alpha, Bravo sampai ke Yankee. Ini ada keterangan-keterangannya seperti ini. Kemudian ke perintah berikutnya tracker. Apa itu? Oh ya, kita coba dulu ya di sini ya. Net stat itu. Nah, ini salah satu, kita ambil contoh salah satu dari perintah-perintah ini ya. Nah, di sini kelihatan. Kemudian lanjut ke apa tadi ya, nah ini nomor 15. Nah, menggunakan tracker dan piping. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan internet atau ICMP, echo request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Coba ya, kita langsung coba tracker www.google.com. Nah, seperti ini. Baru satu ya, kalau di contoh ini berapa nih? Nah, ini ada 1, 2 sampai dengan 10.